Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Amelia Gusriani, mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara untuk sesi 3. Di sini membahas mengenai pendidikan formal dan informal. Dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, pendidikan formal dan informal memiliki peran masing-masing dengan manfaat dan tantangan yang berbeda. Sini kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan dengan jalur pendidikan yang memiliki jenjang mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Untuk manfaatnya, struktur dari kurikulum jelas memastikan pembelajaran sistematis dan terarah. Nanti setelah kita tamat pada satu jenjang pendidikan, itu akan memperoleh yang namanya ijazah. Kemudian pentingnya pendidikan dan selanjutnya akan menjadi peluang kerja. Fasilitas dan sumber daya yang umum lebih lengkap, lingkungan yang terstruktur, membantu siswa belajar berintegrasi dalam kelompok. Tantangan yang dimiliki, yang pertama yaitu kurikulum yang kadang kaku, kurang fleksibel terhadap kebutuhan individu siswa, fokus pada aspek kognitif, kadang mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Potensi kesenjangan akses dan kualitas antar daerah, biaya pendidikan yang dapat menjadi beban bagi keluarga yang kurang mampu. Pendidikan formal. Pendidikan yang kedua, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Manfaatnya, pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, pengembangan keterampilan praktis dan sosial, pengalaman sehari-hari. Membangun karakter dan nilai-nilai melalui interaksi keluarga dan lingkungan, pembelajaran yang berlangsung sepanjang hayat. Untuk tantangannya, yang dapat kita lihat bersama, yang pertama kurangnya struktur dan evaluasi sistematis, kualitas pembelajaran yang sangat bergantung pada lingkungan keluarga dan masyarakat, potensi kurangnya pengakuan formasi terhadap hasil pembelajaran, kurangnya pemerataan kualitas pendidikan. Integrasi pendidikan informal dalam kurikulum ini dapat kita lihat dan kita rasakan sebagai guru. Jadi sebagai guru pendidikan dasar, kita dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dan kehidupan sehari-hari siswa. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan pembelajaran berbasis proyek, di mana kita dapat mengaitkan materi pelajaran dengan proyek-proyek nyata di lingkungan sekitar, mendorong siswa untuk bekerja sama, berkolaborasi, dan memecahkan masalah secara kreatif. Yang kedua, pembelajaran berbasis pengalaman, kemudian pembelajaran berbasis permainan, dan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler, serta membangun kemitraan dengan orang tua dan masyarakat. Kemudian, pendidikan informal ini mencakup pembelajaran di luar lingkungan sekolah formal, yang menjadi peran utamanya yaitu keluarga, di mana di dalam keluarga pendidikan itu awal dari semua pendidikan itu dari keluarga, mulai dari perkembangan individu dari lahir sampai nanti ke pendidikan formal. Di dalam pendidikan ini ada pendidikan informal memberikan kontribusi positif. Yang pertama, mendorong pembelajaran berbasis pengalaman, adanya interaksi sosial, memanfaatkan teknologi secara positif, kemudian menumbuhkan minat dan bakat, serta membangun karakter dan nilai-nilai positif. Di mana kalau untuk nilai-nilai positif, teladan, orang tua dan keluarga dan anggota masyarakat menjadi contoh yang baik bagi anak di dalam pendidikan informal, serta keterlibatan masyarakat dan pentingnya peran keluarga. Itulah pembahasan saya di sesi 3 pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.